Perkenalkan, nama saya Adriana Witak dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu TBC atau yang biasa disebut dengan tuberkulosis. Yang pertama, pengertian TBC. Tuberkulosis atau TB, yang juga dikenal dengan singkatan TBC, merupakan penyakit menular yang menyebabkan masalah kesehatan terbesar kedua di dunia setelah HIV. Penyakit ini disebabkan oleh basil dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis sendiri dapat menyerang bagian tubuh manapun, tetapi yang tersering dan paling umum adalah infeksi tuberkulosis pada paru-paru. Bakteri penyebab TB menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Yang kedua, gejala-gejala TBC. Gejala-gejala TBC yang pertama yaitu batuk yang berlangsung lama sekitar 3 minggu lebih yang biasanya berdahak. Yang kedua, batuk mengeluarkan darah. Yang ketiga, berkeringat pada malam hari. Yang keempat, penurunan berat badan. Yang kelima, demam dan menggigil. Yang keenam, tidak nafsu makan. Dan yang ketujuh adalah rasa lemas. Yang ketiga, pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosa TBC. Pada pasien tuberkulosis paru, pemeriksaan fisik paru menunjukkan kelainan saluran napas, terutama di lobus atau paru. Auskultasi dapat menemukan rongki basah, suara napas bronkial, suara napas amforik, dan penurunan suara napas vesikuler di apeks paru yang menandakan konsolidasi paru. Yang berikutnya adalah pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosa TBC. Penyakit TBC dapat diperiksa menggunakan pemeriksaan tuberkulosis laboratorium untuk penyakit TBC pada orang dewasa hingga anak-anak. Pemeriksaan TBC yang biasa dilakukan adalah pemeriksaan BTA, pemeriksaan darah lengkap, dan pemeriksaan batek. Yang pertama adalah pemeriksaan dahak mikroskopis atau BTA, bakteri tahan asam. Dalam pemeriksaan tuberkulosis, berfungsi untuk menegakkan diagnosis, menilai keberhasilan pengobatan, dan menentukan potensi penularan. Pemeriksaan dahak untuk menegakkan diagnosis dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen dahak yang dikumpulkan dalam 2 hari kunjungan yang berurutan yaitu sewaktu, pagi, dan sewaktu atau yang disingkat dengan SPS. Yang kedua adalah pemeriksaan darah rutin, darah lengkap otomatis, dan LED atau laju endap darah. Hasil pemeriksaan darah rutin kurang menunjukkan indikator yang spesifik untuk TB pada paru-paru. Pemeriksaan tuberkulosis dengan laju endap darah, jam pertama dan jam kedua yang dibutuhkan. LED sering meningkat pada proses aktif, tetapi LED yang normal juga tidak menyingkirkan diagnosa TBC. Yang ketiga adalah pemeriksaan batek. Dasar teknik pemeriksaan tuberkulosis biasanya dengan batek ini adalah metode radiometrik. Mycobacterium tuberculosis memetabolisme asam lemak yang kemudian menghasilkan CO2 yang akan dideteksi growth index-nya oleh mesin ini. Sistem ini dapat menjadi salah satu alternatif pemeriksaan biakan secara cepat untuk membantu menegakkan diagnosis dan melakukan uji kepekaan. Yang berikutnya adalah pengobatan penyakit TBC. Pengobatan tuberkulosis atau TBC adalah dengan patuh minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter. Jika pasien berhenti minum obat sebelum waktu yang disarankan, bakteri TBC berpotensi kebal terhadap obat yang biasa diberikan. Pengobatan TBC atau tuberkulosis yaitu obat-obat yang biasa digunakan atau dikonsumsi oleh pasien TBC yaitu yang pertama adalah isoniazid, rifampicin, pirazinamide, dan ethambutol. Obat tersebut harus diminum secara rutin selama 6-9 bulan. Sama seperti obat-obat lain, oleh TBC juga memiliki efek samping, yaitu antara lain yang pertama, warna urin menjadi kemerahan, yang kedua, penurunan aktivitas pil KB, KB suntik atau susuk, yang ketiga, gangguan penglihatan, yang keempat, gangguan saraf, dan yang terakhir adalah gangguan fungsi hati. Untuk menghindari efek samping di atas, dokter akan menyesuaikan jenis obat dan dosis obat dengan organ yang terinfeksi. Dokter juga akan menyesuaikan pemberian obat dengan usia dan kondisi pasien, terutama pada pasien anak dan ibu hamil. Pada penderita yang sudah kebal dengan kombinasi obat di atas, dokter akan memberikan kombinasi obat yang lebih banyak dan lebih lama. Lama pengobatan dapat mencapai 20-30 bulan.
Oleh karena itu, kepatuhan pasien dalam pengobatan sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari risiko gagal pengobatan, jangka pengobatan yang lebih lama, dan juga atau kebal obat. Selama masa pengobatan, pasien juga harus menjalani pemeriksaan rutin untuk memantau keberhasilan pengobatan. Sekian dan terima kasih.